biji yang telah aku adakan di antara kamu dan air yang telah aku wujudkan dari bawah dan dari atas, maka jika biji itu tumbuh dapat kamu makan, kelola tanah itu, makmurkan. Menungso menika wonten jasad, wonten ati, wonten ruh, wonten rasa. Tlateng menungso menika wonten sekawan unsur kedadosan. Nek dipun perang wonten nek sing cita martabat 7 dan seterusnya, ini kan panjang banget ya. Kemudian alam laut, alam haud dan seterusnya, itu kan kalau itu sudah sangat tasawuf sekali. Jadi saya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ya, bahwa kalimat roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Bapak Ibu. Roji'un itu maknanya zero waste, roji'un itu maknanya kembali sepenuhnya, unsur-unsur kembali kepada asalnya. Jadi jasad, ati, ruh lan rasa. Ngaten nggih. Jasad nek masa paginya habis karena ruh entah keluar atau masuk. Ngaten nggih. Karena ayatnya fauduriba bainahum babun batinu fi rahmah. Ruh itu bisa masuk, bisa keluar. Babun batinuhu, di dalam setiap manusia ada pintu, di dadanya dia ada pintu. Babun batinuhu, ada pintu. Fihi, jika masuk rohmah menyatu dengan Tuhan, tapi jika dohiruhu, jika keluar maka melayang. Ruhnya enggak sirno, ruhnya enggak karu-karuan begitu. Pangapunten, saya kembali. Zero waste, jasad meninggal dunia. Kenapa dibungkus sama, kalau di Islam ya, kenapa dibungkus sama kain kafan? Kenapa? Kain yang kualitasnya tidak paling baik, supaya cepat menyatu dengan asalnya, dari tanah kembali kepada tanah. Kan ngaten. Kenapa jasadnya para nabi dan rasul, para wali, percaya nek dibongkar karena isine pasti kembali kepada asalnya. Ngaten. Kembali kepada dasar. Mohon maaf jika ada yang mungkin itu utuh, kayak utuh, Bapak Ibu. Kebanyakan ini kejadian kebanjiran banyak di lain tempat. Karena yang diberitakan itu hanya tokohnya. Utuh, gitu. Padahal semua kuburan utuh semua di situ saat itu. Saya juga melihat sendiri dan enggak hanya sekali 2 kali. Kenapa? Yang benar menurut ajaran Quran, roji'un itu adalah kembali kepada asalnya. Tanah kembali kepada tanah. Hati itu tempat makomnya cinta. Saat seseorang itu cinta seharusnya kepada Allah, sehingga bersuami, berkeluarga, cinta kepada istri, istri kepada suami, cintanya karena Allah, maka langgeng. Jika cintanya karena kecantikan, karena bondo, nggak akan langgeng. Cinta kepada istri karena cantik, nggak akan lama. Makanya kalau punya istri, ojo golek sing ayu. Soyo elek, soyo apik. Sebab saat kamu punya pasangan sing elek, kamu tata kerja metu ndiae aman. Ngaten nggih. Pada saat kita itu cintanya karena Allah, nggak akan mempermasalahkan tentang itu. Tapi untuk dapat cinta hanya ada satu syarat. Kenal, Bapak Ibu. Ngaten nggih. Kenal. Maka jasad syariatnya menjalankan tatanan lahir dengan syariat. Intinya tidak berpecah belah. Apapun suku bangsanya, agamanya, keyakinannya. Karena ini wilayah kehidupan yang jasad. Ini siapapun. Anda membeli ini saat bertanya agamamu mau apa, gak mungkin kan? Kan ngaten. Jasad itu tanpa membedakan siapapun yang membeli. Kan ngaten. Hati ada 2, hati nurani sama hati sanubari. Hati nurani di tengah dada, hati sanubari di sisi. Hati sanubari ini adalah hati jiniah, iblisiah, tertutup, beku, mati, iri, dengki, dendam, katakanlah dengan sanubari, yang berhubungan dengan masalah keinginan-keinginan. Itu sanubari. Hati yang ditempati
kalimat innaha la ta'mal absar afalam yasiruna fil fatakuna alam qulub awadnya yasma'una biha. Banyak manusia di bumi ini awalnya tafakaru pada saat afalam yasiruna fil banyak manusia hidup di dunia ini tampaknya berjalan tapi sesungguhnya berhenti tidak melakukan apapun, bertelinga tapi tidak mendengar, bermata tapi tidak melihat karena hatinya mati. Innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya untuk melihat keberadaan Tuhan bukan mata, bukan absor ya, bukan mata hasil dari membaca, dari mendengar, dari mengamati. Kalimatnya bukan la, mohon maaf, la ainun, bukan penglihatan mata tapi absor. Absor itu apa kalimat absor itu? Orang yang mampu membaca dan melihat, membaca, mendengar katanya begitu. Walakin akan tetapi untuk melihat keberadaan Tuhan, walakin takmal qulubul lati fi sudur, mata hati yang berada di dalam dada. Maka untuk dapat cinta tidak ada kata lain, harus mengenal. Kemudian di dalam hati ada ruh, daya kuat. Daya kuat, ruh yang asalnya dari Allah dimasukkan ke dalam tubuh saat umur 40 hari. Ada yang berpendapat 21 hari. Mana yang benar? Mohon maaf, saya nggak menjelaskan ini. Pada saat kita berbicara, pada saat ruh telah ditiupkan, maka ada kehidupan. Ini intinya. Ruh itu dariku. Maka siapa yang mengenaliku, maka siapa yang mengenali jati dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jika ada tokoh yang berpendapat orang ini sempat mendatangi saya, itu kan hadis palsu Pak Yai. Kenapa diangkat? Oke, kalau ini nggak boleh diangkat, saya akan ngangkat yang lain. Wa'dallah la yukhla wa'dah. Kemudian yang lanjutannya, awalam yattafakaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak pernah berpikir menggunakan akalmu bahwa kamu ada diri yang berada di dalam jiwa kamu? Lebih keras toh? Kan gitu. Kemudian ayat lanjutannya, malah lanjutannya lebih jelas banget. Ya alhamdulillah, banyak orang yang hanya hidup mengetahui yang lahir dari dunia ini, tapi tentang yang batin sama sekali tidak dikenal, tapi tidak pernah merasa bahwa dia tidak kenal yang batin. Sungguh, saya tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya, ilah kecuali ada hakikat keberadaan inti jati diri fitrah manusianya sehingga mengenaliku. Tapi kebanyakan manusia tidak mengenaliku sehingga tidak kembali. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Surat Rum 6, 7, 8, 9. Maka bekas semua agama ini ada. Innalladzi yubayyinaka, semuanya ada. Kita benturan, entah benar tidaknya Pak macam begitu ya. Tentang baiat kita ada. Pokoknya begitu. Tentang baptis di Kristen. Tentang Gangga, mandi di sungai Gangga sesuci. Di bawah pohon ara Buddha sesuci. Ini sebenarnya apa? Bukan masalah, mohon maaf, digerujuk banyu, bukan. Tapi mengenai air, mengenai simbol ilmu yang menunjukkan jati diri fitrah manusianya. Sehingga manusia mengenali jati dirinya, maka mengenali Tuhannya. Siapa mengenali air ini dari laut, maka mengenali laut. Maka tahu cara pulang kembali kepada laut. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah sesungguhnya kehidupan. Ada yang lahir, ada yang batin. Saat tidak kembali, demi Allah, sengsaranya hebat. Tak tutup kalimat ini. Wong nek gak mulih apa? Kubur itu jangan jenengan memandang kuburan Bapak Ibu. Kubur itu jasad ini loh. Ini loh kubur. Nek jenengan ngejak diskusi, jenengan buka mawon surat Fatir, ndek kono wis dijabari detail bahwa kubur itu bukan masalah tanah, tapi manusia, manfil kubur, manusia yang berada dalam kubur, namanya man itu masih punya nafas, masih punya ambekan, masih berjasad. Fil yang berada di dalam kubur, siapa dalam kubur? Akma, dolim, katakanlah demikian. Akma, buta, tuli.
bisu, berbangga-bangga, mohon maaf, disitulah terurai. Orang yang berada di dalam kubur tidak kembali, pangapunten. Jadi kubur itu jasad ini, karena ada al. Jadi bukan ini. Kalau ini tanah itu kuburan itu kan hanya kesepakatan kita. Ayo ini jadikan kuburan. Tapi malaikat kan nggak pernah ikut rapat toh. Ayo. Malaikat itu nggak pernah diutus untuk kepada Allah untuk datang ke desa kita ikut rapat. Ayo nggawe kuburan engko aku moro bentro alamate wong mati di. Ngaten loh. Yang ciptaan Allah itu jasad ini. Inilah sesungguhnya kubur. Orang yang bangkit dari kubur tuh saat meninggal dunia, maka ada istilah, ada yang mati dipaksa, ada yang sadar dipaksa, ada yang bisa dengan sendirinya. Saat meninggal dunia roh cepot, pangapunten, keluar maksudnya, nggak pulang namanya Bapak Ibu. Demi Allah. Nek jenengan nggak percaya, kidul ki kuburan. Wes sila di kono sewengi. Engko nek muncul enek medun takono. Kowe mbiyen sapa? Kowe nyapo saiki dadi medun. Nek gak gelem ngaku kamplung ngono. Aku sing ngongkon. Pangapunten. Itu fakta. Ini kalau dikaitkan tentang jahanam, tentang sahor, tentang neraka-neraka itu akan panjang. Lain waktu suatu saat kalau diperlukan. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi itulah sesungguhnya ayatnya makaten Bapak Ibu. Ayatnya pun makaten. Wala amaliyakum wala amali alkitab, kebenaran itu bukan angan-angan. Dan dari bacaan buku yang kamu baca yang banyak itu, ngaten ki ayat Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita makaten, kita doa kita. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang tampak berbeda, ya bukan bermaksud tidak respon, tidak cinta. Tapi kita mencoba ada, kalau kami dari guru-guru ya, katakanlah bila hak Rasulullah tatro ya, bahwa pada saat sambung kait mengikat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, semoga kita dalam hidayah. Bapak Ibu, tolong jangan difahami antara hidayah dan ayat disamakan. Petunjuk itu ayat. Ayat itu tulisan yang menunjukkan menuju ke wates saat saya di Kediri. Menuju wates itu ayat. Hidayah itu yang menjadikan saya bisa berjalan karena ada cahaya, sehingga saya tahu terang. Terang itu menjadikan menuntun saya. Sebab jika tidak ada terang, tidak ada cahaya, saya pandai membaca sekalipun nggak akan dapat sampai di sini. Faham maksud saya? Itulah hidayah, itulah hudan. Maka yang al-Arabawi nggak ada keraguan sedikit pun adalah mereka yang berada di dalam hidayah. Hidayah itu masalah terang, bukan masalah petunjuk. Wujudnya enek Bapak Ibu, tak blakne mawon. Wujudnya enek. Piye wujudnya lah iki aku sing gak iso ngeblakne. Kan itu. Nek gak enek Gusti Allah bohong gawe utusan untuk menunjukkan hidayah. Ngaten. Nggih. Sehingga ada mata bisa membaca, ada lampu, ada terang. Ngaten. Kalau kita bisa membaca, gak ada lampu, gak ada Nur Muhammad, Nur Isa, Nur Ibrahim, ya, Nur Musa, maka nggak ada terang, nabrak-nabrak, walaupun kamu hebat membaca, pasti meraba-raba. Ki sapa ya ki ya? Nah gitu, basa kadung dikamplengi, kadung didik-didik, basa melek biar wah tiba bupati, ayah piye. Kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita makaten dalam pencarian tentang jati diri kita ini zaman medit Bapak Ibu, mohon maaf, ini zaman medit. Kita ini menghadapi ungkapannya, jadi juga akan nyocok-nyocoknya sih. Ungkapannya guru-guru kan sudah mulai tampak ya. Terus kan Dajjal durung metu, wong Dajjal wis dirasakne bendina orang metu piye to.
Jenengan gak usah goleki dajal mripate sitok ndek ngisor teko dilokne wong, mbon wong mbok delok matane pira ya kan. Nek dajal ki duwe mata sitok nggih. Terus kok kowe yakin dajal, kuwi dajal goblok. Wong dhek niki memang tugasnya iki ngapusi menyamarkan kebenaran ben wong-wong itu nggak tahu kalau dia itu dajal sehingga mengikuti dia. Bahkan dia sendiri nggak tahu kalau dia dajal. Mana dajal itu penyamar, pengkamuflase, pepura-pura. Orang yang pinter di bidang itu padahal nggak tahu nggak kenal bidang itu namanya dajjal. Ya'juj itu apa? Perilaku akibat keras kultus dan fanatik yang tidak disadari ngumpul maka menjadi satu akumulasi. Ma'juj itu apa? Banyak manusia yang berwatak seperti itu. Kapan itu? Saat benar dikatakan salah, saat salah dikatakan benar. Saat yang benar bagaimana cara disalahkan, saat yang salah bagaimana tampak dibenarkan. Itu merajalela. Kebohongan merajalela. Orang banyak janji tapi tidak bisa menepati, merajalela. Saat orang mengatakan tahu bahwa yang namanya mar'ab, namanya korupsi salah, tapi setiap orang melakukan korupsi. Dajjal. Bermata satu itu apa? Orang sing dinggo mengutek ketok karo duit jabatan. Ini nih gak tahu pernah dinggo. Itu loh dikatakan dajjal. Dajjalun ad-dajjala. Itu maknanya adalah orang yang hanya berpikiran dirinya sendiri ego dan memandang hanya kesenangan dan nafsu. Itulah disebut dajjal. Ya maju tembok Cina duduk. Itu menjadi tembok penghalang besar seseorang untuk menerima kebenaran. Temboknya apa? Angen-angene, jasate, akune, egone, itulah disebut tembok. Saiki dirumus nih, diyakini bahwa Cina itu tembok Ya'juj Ma'juj. Gak bakal ketemu. Dan ini terulang kapusaneh begitu seterusnya. Pangapunten. Goleki satriya piningit. Gitu. Imam Mahdi, Ratu Adil. Nama itu sudah menunjukkan gambar itu sendiri, jangan cari subjeknya. Satriya itu Satara, Asator, Sutron, pasti Trisula Weda senjatane. Piningit ora kok ndelik, ndek ngisor watu digoleki gak petuk, bukan. Ada tentang sesuatu yang disimpan di dalam hati mengenai dia. Fa'il yang tersimpan di dalam hati mengenai dia. Dia yang punya nama Allah. Dia yang nama Sang Yang Widi. Dia yang punya nama Allah. Dia yang nama Brahma. Siapa di balik nama ini? Disebut nama ganti apapun, tulisannya nomenklatur. Tapi intinya adalah saat mengenal siapa yang punya nama Tuhan. Kan ini seharusnya yang itu disebut Satoro, Sutron, Satoro, Asator itu adalah orang yang tahu pintu pulang, pasti tahu sehingga kalau pulang jalannya ini. Kan itu. Siapa Satoro Piningit? Bisa jenengan bisa gitu loh. Siapa yang di dalam hatinya dipingit, ada yang disembunyikan tentang diri Tuhan, keberadaan Tuhan. Itu Imam Mahdi. Pasti ada, ayatnya ada loh ya. Bi amrina, yahduna bi amrina itu ada ayatnya. Ya berkaitan dengan nama, hidayah. Bukan sosok. Nah jadi kan golek sosok nanti malah wah, kengken Imam Mahdi ki wis muncul kudu Indonesia ndang tentrem. Nek jenengan gak pedok tentang sebutan Mahdinya itu karena kaitannya dengan huda, namanya adalah Imam Mahdi, imame orang-orang yang di dalam petunjuk, di dalam terang. Seperti imam sholat. Wah, wis mulai sholat purung. Lah imam sholatnya rong enek kan gitu kan. Imam sholatnya wis wirawiri. Gak sholat-sholat toh. Jadi katalah Imam Mahdi. Mahdi hadi itu terang. Imame wong sing di jerone terang. Iki ngimami, mimpin, mengelola, dan seterusnya.
Itulah Trisula Weda. Bapak yang berbahagia. Makanya itu Trimurti. Banyak lagi ya, kan sisi ini. Semoga dalam ridha Allah maghfirah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fini ma'amudin hamdanya ya kafir masjidah ya rabbana alhamdulillah yang bagi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma afdal bana ka fadl wa nawwir qulubana bihi darajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam syafaat mendapatkan beberan Pangestu Guru Wasitoh. Dan dari saya sekali lagi saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf saya besar-besarnya, tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, peduli, kebersamaan. Itu adalah kehidupan yang lahir, adalah keniscayaan bagi kita. Yang batin, yang isi adalah masing-masing. Ini untuk saya. Tapi gelasnya kan bariki kulon tekne jenengan gue monggo. Kehidupan yang lahir adalah bersama, kehidupan yang isi untuk saya sendiri. Saya nggak akan memaksakan supaya kamu mau minum bekas saya. Ngerti nggih? Saat yang lahir bersyariat, intinya sholat, poso, zakat, sosial yang baik, mengenai yang batin tauhid adalah saya sendiri. Karena jenengan ingin ya untuk jenengan sendiri. Wa billahi wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.